Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan chapter 8 mengenai liabilitas dan owner's equity. Next. Kami dari kelompok 7 terdiri dari Regina Fania, yang kedua ada Maria Angelica, dan yang ketiga ada Mai Tatri. Next. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai teori properti atau kepemilikan dan teori entitas. Di mana dalam teori ini akan dibahas mengenai rumus-rumus yang tercantum dan beberapa pernyataan dari beberapa para ahli. Next. Dalam teori properti atau kepemilikan dan teori entitas, di mana teori kepemilikan ini memusatkan perhatian pada pemilik atau proprietor. Dengan ini, semua konsep, prosedur, dan aturan-aturan akuntansi semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik. Lain halnya dengan teori entitas, di mana teori entitas ini melibatkan bisnis sebagai entitas terpisah dari kepemilikan dan akuntansi mencatat transaksi dari entitas tersebut, di mana perusahaan mempunyai aset yang berasal dari dana sendiri atau pihak lain yang memberi kepercayaan pada perusahaan tersebut. Aset tersebut merupakan klaim dari pihak lain seperti kreditor dan pemegang saham. Dalam teori kepemilikan ini, terdapat rumus P sama dengan AL yang akan dibahas pada slide-slide selanjutnya, di mana P itu merupakan model pemilik, dan aset adalah untuk rumus A, dan L adalah utang, di mana setiap perubahan aset dan utang langsung meningkatkan dan menurunkan modal pemilik. Pembayaran dividen, gaji yang dibayarkan pada pemilik sebagai karyawan merupakan pembagian laba, dan bunga pinjaman, pajak merupakan biaya, di mana kepemilikan atau ekuitas pemilik adalah sama dengan aset kurang kewajiban, dan P merupakan kekayaan bersih pemilik bisnis. Next. Pada teori kepemilikan akan dibahas pada slide selanjutnya. Next. Di mana pada teori kepemilikan ini, kepemilikan orang atau proprietorship atas perusahaan merupakan jumlah aset perusahaan yang dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor, di mana utang merupakan kewajiban perusahaan yang dapat diklaim dengan memberi utang. Maka besar kepemilikan atas sebuah perusahaan merupakan aset yang telah terbebas dari kewajiban terhadap kreditor, di mana kepemilikan atau ekuitas pemilik adalah sama dengan aset kurang kewajiban. Menurut para ahli, ada neraca kepemilikan merupakan menjumlahkan pada beberapa waktu tertentu dari semua elemen yang merupakan kekayaan beberapa orang atau kumpulan orang-orang. Salah satu tujuan dari perjuangan usaha adalah peningkatan kekayaan, yaitu peningkatan kepemilikan. Aset milik pemilik dan kewajiban adalah kewajiban pemilik. Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa tujuan akuntansi adalah menentukan nilai bersih pemiliknya, di mana pendapatan dan beban piutang adalah anak rekening dari P, yang untuk sementara waktu memisahkan untuk tujuan kepemilikan laba pemilik. Pendapat adalah peningkatan kepemilikan dan beban adalah penurunan dari kepemilikan tersebut. Next. Dalam teori kepemilikan ini, seperti yang telah saya jelaskan di awal, memiliki rumus P sama dengan A dan dikurang dengan L, di mana P merupakan model pemilik, dan A adalah aset, dan L adalah utang. Dalam ekuitas pemilik adalah aset yang dikurangi liabilitas, dan P merupakan kekayaan bersih pemilik bisnis. Menurut Sprague mengatakan bahwa neraca kepemilikan merupakan jumlah dari beberapa waktu tertentu. Ahli ini mengatakan bahwa semua elemen yang merupakan kekayaan beberapa orang atau sekumpulan orang, di mana semua bisnis hasil adalah peningkatan kekayaan yang berarti meningkatkan ekuitas pemilik, dan aset merupakan kepunyaan pemilik dan liabilitas adalah kewajiban dari pemilik tersebut. Definisi teori kepemilikan ini, menurut ahli Vetter, adalah teori pembukuan berpasangan yang dilandasi pada ide bahwa beban dan pendapatan
mempunyai karakteristik aljabar yang sama, yaitu meningkatkan kekayaan pada sisi kredit dan sebaliknya. Next. Kepemilikan atau owner equity sama dengan aset dikurangi liabilitas dan nilai P merupakan representasi dari kekayaan dari pemilik perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh ahli Sprague, utang merupakan kewajiban perusahaan yang dapat diklaim oleh pemberi utang, maka besar kepemilikan atas sebuah perusahaan merupakan aset yang terbatas dari kewajiban terhadap kreditor tersebut. Di mana balance sheet merupakan penjumlahan dari elemen yang membentuk kekayaan pemilik di dalam suatu rentang waktu tertentu, dengan fokus untuk mengumpulkan kekayaan dalam berbisnis yang juga merupakan peningkatan atas kepemilikan. Next. Akuntansi berdasarkan teori ini diperuntukkan untuk menunjukkan kekayaan dari pemilik bisnis untuk menentukan aset yang melambangkan jumlah yang dimiliki oleh pemilik, sedangkan liabilitas merupakan kewajiban dari pemilik terhadap kreditor tersebut. Di mana konsep income dari berbisnis merupakan peningkatan dari kekayaan pemilik yang juga dapat diartikan sebagai return bagi pelaku bisnis. Di mana pemilik atau perwakilan dari pemilik di dalam bisnis merupakan keputusan di dalam bisnis yang menghasilkan pendapatan dan pengurangan. Next. Lalu pendapatan dan pengurangan di dalam berbisnis merupakan bagian dari akun T. Kedua akun ini sengaja untuk dipisahkan agar dapat melihat keuntungan yang diterima di dalam proses berbisnis. Dalam pendapatan meningkatkan kepemilikan, sebaliknya pengurangan menurunkan kepemilikan. Seperti yang dikatakan oleh ahli Vetter, pencatatan double entry didasarkan pada ide bahwa pendapatan dan pengurangan merupakan satu bagian dari kekayaan bersih, dan akun yang meningkat kekayaan bersih meningkatkan berdasarkan kredit. Dan sebaliknya, berlaku juga dengan akun yang menurunkan kekayaan bersih berdasarkan debit. Next. Dengan demikian, perubahan kekayaan bersih berasal dari kegiatan menghasilkan pendapatan serta perubahan nilai aset. Misalnya, adalah nilai intrinsik dari surat kabar dari message dapat meningkatkan nilai dan bisa menarik premi yang signifikan untuk pemilik jika menyadarinya untuk dijual. Dalam kasus tersebut, argumen adalah bahwa peningkatan kekayaan bersih pemilik harus diakui meskipun perubahan kekayaan nasional sampai waktu seperti surat kabar sebenarnya dijual kepada pihak ketiga. Masalah akuntansi adalah mengukur perubahan nilai nasional. Untuk sebagian besar, praktik akuntansi ini didasarkan pada teori berpemilik. Dividen dianggap sebagai pembagian keuntungan daripada beban karena mereka adalah pembagian kepada pemilik. Dengan di sisi lainnya, bunga atas utang dan pajak penghasilan dianggap beban karena mereka mengurangi kekayaan pemilik. Next. Di mana dalam pendapatan bersih berasal dari kegiatan penghasilan pendapatan serta perubahan nilai aset, misalnya jika nilai intrinsik tersebut dari surat kabar message dapat meningkatkan nilai dan bisa menarik premi yang signifikan untuk pemilik jika dijual. Dalam kasus tersebut, argumennya adalah bahwa peningkatan kekayaan bersih pemilik harus diakui meskipun perubahan kekayaan tersebut abstrak hingga pada saat surat kabar tersebut benar-benar dijual kepada pihak ketiga. Di mana masalah akuntansi itu adalah mengukur perubahan abstrak yang terjadi pada nilai, dan akuntabilitas untuk pemilik adalah fungsi bagi sebuah perusahaan besar dikarenakan kesenjangan antara manajemen dan pemegang saham. Untuk perusahaan kecil, pemilik menyadari status keuangan usaha sehingga gagasan akuntabilitas atau kepengurusan tidak seperti meaningful. Dalam konteksnya bahwa kontak pemegang saham dengan urusan yang dilaporkan kepada mereka oleh manajemen tersebut. Next. Lalu secara umum dalam praktik akuntansi ini didasarkan oleh teori kepemilikan, dividen dianggap sebagai pembagian keuntungan daripada beban karena dividen dibayarkan kepada pemilik.
Di sisi lain, bunga atas utang dan pajak penghasilan dianggap beban dikarenakan mereka mengurangi kekayaan pemilik. Modal finansial lebih wajar bila menyangkut teori kepemilikan dibandingkan dengan modal fisik. Modal finansial ini menekankan investasi keuangan pemilik, sedangkan modal fisik berfokus pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasi fisik tanpa memperdulikan klaim dari kepemilikan. Next. Di mana pandangan hak milik tidak melihat perbedaan antara aset pemilik dan aset entitas. Oleh karena itu, semua laba entitas dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan. Jika entitas memerlukan sumber daya tambahan, maka modal untuk itu tersedia dari sumber daya pribadi si pemilik. Kebanyakan orang mengadopsi pandangan keuangan modal dan juga posisi yang diambil dalam praktek akuntansi konvensional tradisional. Akuntabilitas untuk pemilik adalah hal yang penting bagi perusahaan besar karena adanya kesenjangan antara manajemen dan pemegang saham. Untuk perusahaan kecil, pemilik menyadari status keuangan usaha sehingga gagasan akuntabilitas atau kepengurusan tidak seperti yang perusahaan besar. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan kontak pemegang saham dengan urusan perusahaan yang sangat minim. Next. Lalu kita akan membahas mengenai teori entitas. Secara garis besarnya, teori entitas ini akan membahas mengenai pemisahan antara pemilik dengan manajemen. Lalu yang kedua, akuntansi ditujukan untuk menyajikan informasi badan usaha. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai prinsip akuntansi diterapkan untuk kepentingan beberapa pihak. Lalu dalam teori entitas ini memiliki rumus yaitu aset sama dengan ekuitas. Dalam teori entitas dirumuskan sebagai tanggapan terhadap kekurangan pandangan eksklusif mengenai status hukum yang terpisah dari perusahaan. Teori entitas ini dimulai dengan fakta bahwa perusahaan merupakan entitas yang terpisah dengan identitasnya sendiri. Teori melampaui asumsi entitas akuntansi tentang pemisahan urusan bisnis dan pribadi, di mana ahli Martin menguraikan dua asumsi terkandung dalam pengertian entitas akuntansi. Yang pertama itu ada pemisahan, lalu yang kedua ada sudut pandang. Meskipun teori entitas sangat cocok untuk pendukung akuntansi perusahaan, percaya bahwa hal ini dapat diterapkan untuk kepemilikan, kemitraan, dan bahkan bukan untuk organisasi nirlaba yang menyediakan dalam beberapa hal seperti laporan keuangan dan prinsip serta prosedur akuntansi. Next. Lalu, dalam teori ekuitas ini menjelaskan ekuitas sendiri memiliki arti bahwa hak residual pemilik atas aset entitas atau yang disebut dengan aset bersih atau net income. Penjelasannya melalui persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Di mana liabilitas dipindah ke ruas kiri, maka aset dikurang dengan liabilitas sama dengan ekuitas. Aset yang sudah dikurangi dengan kewajiban ke kreditor menghasilkan aset bersih atau net aset yang ibaratnya kewajiban ke kreditor dilunasi dengan aset. Sisanya adalah aset bersihnya, di mana aset bersih ini sama dengan ekuitas. Dalam persamaan akuntansi terlihat bahwa ekuitas yang merupakan hak pemilik atas aset ini urutannya setelah liabilitas, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, artinya adalah hak pemilik atas aset ini harus setelah dikurangi pengembalian ke kreditor. Sehingga ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset tersebut. Next. Dari sisi perusahaan, terdapat perbedaan antara kewajiban ke kreditor atau liabilitas dan kewajiban ke pemilik atau ekuitas. Dalam kewajiban ke kreditor atau liabilitas ini, pokok pinjamannya akan dilunasi. Sehingga pada saat pelunasan utang akan habis, sedangkan kewajiban ke pemilik atau pokok pinjamannya atau yang disebut dengan modal tidak akan hilang dikarenakan setoran pinjaman dari pemilik ini menunjukkan porsi kepemilikan. Dalam pemilik meminjami perusahaan yang baru berdiri dengan uangnya, dan pinjaman ini adalah modal yang diserahkan pemilik.
di mana nantinya perusahaan akan mengembangkan ke pemilik dalam bentuk pengembalian ke pemilik, untuk PT dalam bentuk dividen, dan perusahaan perorangan dalam bentuk price. Next. Ketika perusahaan mengambil kepemilikan, tentu saja porsi setoran pemilik dalam ekuitas jangan sampai berkurang. Misalnya setoran sejumlah 10.000, maka jika pemilik ingin mendapatkan hasil 1.000 dengan jangan sampai 1.000 itu mengambil dari 10.000 yang disetorkan. 1.000 ini harusnya diambil dari saldo laba atau laba rugi dari laporan laba rugi yang sudah masuk di ekuitas. Jadi misalnya setoran 10.000 ini perusahaan selama waktu berjalan menghasilkan saldo laba 5.000, maka jika pemilik ingin mendapatkan pengembalian dari pinjamannya, pengembalian ini diambil dari saldo laba sebesar 5.000. Konsep ini disebut sebagai konsep pemeliharaan modal atau capital maintenance. Artinya adalah perusahaan harus dapat memelihara modal yang disetorkan oleh pemilik, di mana pemeliharaan modal ini dalam bentuk fisik atau physical capital maintenance atau keuangan financial capital maintenance. Perbedaannya dari cara melihatnya. Next. Teori entitas ini muncul untuk mengatasi kelemahan dari teori kepemilikan, di mana teori ini bermula dari fakta bahwa perusahaan adalah entitas terpisah dari pemilik. Teori ini melampaui asumsi entitas akuntansi mengenai pemisahan urusan bisnis dan pribadi. Martin menguraikan dua asumsi yang terkait dengan gagasan entitas akuntansi. Yang pertama itu ada pemisahan dengan tujuan akuntansi perusahaan adalah terpisah dari pemilik, dan yang kedua yaitu ada sudut pandang yang merupakan prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitas. Next. Dimana meskipun teori entitas sangat cocok untuk akuntansi perusahaan, pendukung teori ini percaya bahwa teori ini juga dapat diterapkan untuk kepemilikan, di mana kemitraan dan bahkan untuk organisasi non-profit yang menyediakan. Yang pertama itu adalah laporan keuangan dan transaksi yang diklasifikasikan dan menganalisis dari sudut pandang entitas sebagai unit operasi. Dan yang kedua itu ada prinsip dan prosedur akuntansi tidak diformulasikan dalam bentuk kepemilikan tunggal seperti kepemilikan. Lalu ahli yang bernama Soren Patton menyatakan untuk setiap perusahaan bisnis, yaitu ini adalah bisnis yang keuangannya sejarah pemegang buku, dan akuntan mencoba untuk mencatat dan menganalisa. Buku dan rekening adalah catatan bisnis, laporan periodik untuk operasional dan kondisi keuangan adalah laporan bisnis. Next. Hingga ketika sebuah perspektif entitas diambil, tujuan akuntansi adalah antara pengurus atau akuntabilitas. Versi rasionalnya dari teori entitas adalah bahwa perusahaan bisnis beroperasi untuk kepentingan pemegang saham, yaitu mereka yang menyediakan dana untuk entitas. Oleh karena itu, entitas harus melaporkan status dan konsekuensi dari investasi mereka pada pemegang saham. Dalam teori entitas ini, fokus dari persamaan akuntansi aktiva dan ekuitas. Hal ini dikarenakan entitas yang tidak lagi memandang bahwa kekayaan dari pemilik sebagai fokus, melainkan berfokus kepada diri perusahaan itu sendiri, di mana pemegang saham dan kreditor dianggap sebagai pihak luar yang hanya memberikan dana untuk entitas dan menjalankan bisnis, yang memiliki rumus aktiva sama dengan ekuitas. Dalam teori entitas ini, fokus dari persamaan akuntansi, aktiva, dan ekuitas, nilai bersih pemilik bukanlah konsep yang bermakna, karena entitas adalah pusat perhatian. Pemilik dan kreditur dipandang hanya sebagai equity holders atau penyedia dana. Next. Neraca menunjukkan aset entitas yang menurut Patton sebut mewakili pernyataan langsung dari nilai entitas dan ekuitas. Yang
di mana aset memiliki perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan dan bukan pemilik. Hal ini telah diargumenkan karena jumlah yang diinvestasikan oleh pemilik saham harus dicatat. Tujuan ini mengarah ke penggunaan biaya historis untuk aktiva non-moneter karena total pada sisi kanan dari laporan keuangan harus sama dengan total di sisi kiri. Setelah menerima dana yang diberikan oleh pemilik saham, perusahaan menginvestasikan dana dalam aset. Next. Aset dan beban pada dasarnya memiliki sifat yang sama. Mereka menyediakan jasa. Yang membedakan hanyalah sebuah pernyataan apakah jasa digunakan hingga habis atau akan sedangkan biaya akhirnya mengurangi aset. Oleh karena itu, teori akuntansi seharusnya menjelaskan konsep pendapatan atau penghasilan dan biaya dalam hal perubahan aset perusahaan bukan sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Di mana telah berpendapat bahwa jumlah yang diinvestasikan oleh equity holders harus dicatat, dengan tujuan ini secara logis mengarah ke penggunaan biaya historis untuk aktiva non-moneter. Karena total pada sisi kanan dan kiri itulah dari laporan keuangan harus sama dengan total kiri. Setelah menerima dana yang diberikan oleh equity holders, perusahaan menginvestasikan dana dalam aset untuk aset non-moneter, ini adalah harga belinya. Karakter dasar dari pendapatan adalah bahwa hal ini menciptakan aset lebih, sedangkan biaya akhirnya mengurangi aktiva tersebut. Next. Di mana menurut Patton dan Littleton tahun 2002 berpendapat bahwa para pemegang saham memiliki klaim sisa kontrak pada total aktiva, dan karena alasan inilah kenapa net income diletakkan pada return earnings. Para pemegang saham mendapatkan residual, sisanya setelah para kreditur dibayar dalam hal terjadi likuiditas perusahaan. Penjelasan ini berkembang dari versi konvensional teori ekuitas. Penafsiran yang lebih baru melihat akun laba ditahan sebagai modal perusahaan atau investasi sendiri, di mana pembayaran untuk penggunaan uang adalah biaya karena baik kreditur dan pemegang saham dianggap pihak eksternal. Oleh karena itu, bunga perubahan dan dividen serta pajak penghasilan adalah biaya-biaya bisnis, di mana mereka mengurangi jumlah entitas memiliki dalam dirinya sendiri. Next. Sehingga sebagai kesimpulannya, kita dapat mengatakan bahwa baik teori property dan entitas yang berpengaruh dalam praktek, teori akuntansi konvensional didasarkan pada konsep entitas dan laporan keuangan mencerminkan pandangan badan dengan fokus mereka pada dividen dan laba bersih per saham. Perusahaan perdagangan saham mereka sendiri dan menunjukkan pasar menerima bahwa mereka adalah entitas yang terpisah. Namun, konsep kepemilikan beban bunga dianggap sebagai beban dari dividen didistribusikan laba. Next. Kemudian kita akan membahas bagaimana sih dalam teori entitas di negara kita sendiri. Next. Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 51 Ayat 2 dan Ayat 3 tentang perbendaharaan negara, yang berbunyi tiap-tiap kementerian negara atau lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka dalam standar akuntansi pemerintah dibakukan dan dipertegas eksistensi entitas pelaporan dan entitas di akuntansi sebagai berikut. Yang pertama itu ada entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Lalu yang kedua itu entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Next. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Purnamasari tahun 2013 yang berjudul Telisik Perlakuan Teori Entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau yang disebut dengan UMKM, dijelaskan bahwa dalam realitas pelaksananya, apabila pemilik mengambil aset yang dimiliki oleh UMKM tersebut, baik dalam bentuk fisik maupun uang, seringkali tidak dipisahkan dalam entitas bisnis yang dimiliki. Seringkali pula penarikan yang dilakukan oleh pemilik hanya diakui sebagai pengurang pendapatan yang terjadi di kegiatan usaha. Hal ini menjadi kendala dalam pemisahan modal dalam perusahaan perseorangan. Dalam penelitian ini berfokus pada UMKM. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep laba. Next. Dalam konsep laba ini memiliki aliran masuk aset yang disebabkan dengan adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan bersih merupakan hak perusahaan, di mana pemegang saham mempunyai kontrak lain. Total aset, residu, atau haknya diberikan setelah hak kreditur diselesaikan. Next. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi liabilitas. Di mana dalam definisi liabilitas ini, dasar pengukurannya mengacu pada IFRS, di mana metode pengukuran liabilitas yang umum digunakan adalah historical cost atau modified cost history, dan yang kedua pengukuran dengan metode fair value digunakan pada awal pengukuran yang melibatkan liabilitas yang berhubungan dengan lisis pada IAS yang ke-37 dan IFRS yang ketiga mengenai kombinasi bisnis atau business combination. Next. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari liabilitas tersebut, di mana liabilitas ada kewajiban pada saat ini yang berasal dari transaksi yang lalu. Penyelesaiannya diharapkan dari sumber daya perusahaan dalam bentuk penyerahan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Dalam kerangka IASB yang paragraf 49B, mendefinisikan bahwa kewajiban sebagai kewajiban kini, perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaian yang mana diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang memiliki manfaat ekonomi tersebut. Next. Kewajiban adalah utang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya menyebabkan adanya arus kas keluar sumber daya ekonomi entitas tersebut pada IASB Framework 49B. Definisi hutang yang dikemukakan oleh Kieso tahun 2002 dalam bukunya Akuntansi Intermediate, yaitu kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyelesaikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atas kejadian masa lalu. Sehingga kewajiban yang timbul dari financial lease diakui awalnya dengan metode fair value atau dengan nilai sekarang dari pembayaran lease minimum yang tercatat pada IAS 17 par 20 pada tahun berikutnya, di mana liabilitas diukur dengan metode cost yang diamortisasi. Dan nilai wajar tersendiri memiliki arti adalah jumlah aset yang bisa ditukar atau kewajiban diselesaikan antara pihak terkait, di mana pihak yang bersedia dalam transaksi tersebut. Dua contoh kapan pengukuran fair value dibutuhkan untuk akuisisi pada tahun berikutnya adalah post-employment obligation seperti pensiun dan long-term provision. Dalam kedua kasus ini, liabilitas merupakan liabilitas jangka panjang dan akan dipengaruhi oleh nilai waktu uang. Pada term present value, semakin lama periode waktu sampai penyelesaian liabilitas, nilainya maka akan semakin rendah. Next.
Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Maita Tri. Kepada Maita, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board, utang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi di masa lalu. Sedangkan jika menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya timbul dari peristiwa masa lalu dengan penyelesaiannya yang diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen utama dalam utang. Next. Kewajiban sekarang, atau jika menurut IASB, menurut konsep yang menyatakan bahwa kewajiban dapat menyebabkan terjadinya arus keluar dari manfaat ekonomi. Sedangkan definisi ini sendiri berfokus pada peristiwa di masa yang akan datang. Dalam antrian, pengorbanan sebenarnya belum dilakukan. Pertimbangan yang mendasari hal ini adalah kewajiban telah ada dalam hubungannya pengorbanan di masa mendatang. Sebagai contoh adanya utang dagang. Di dalam paragraf 62 di IASB Framework, diakui bahwa penyelesaian dari kewajiban bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan cara menggunakan adanya pembayaran kas, atau menggunakan transfer aset selain kas, menggunakan provisi jaksa, atau penggantian kewajiban dengan kewajiban lainnya, bisa juga menggunakan konversi kewajiban menjadi ekuitas, atau kreditor melepaskan kewajiban yang bersangkutan. Next. Selanjutnya, masih di kewajiban yang sekarang, yaitu menurut paragraf 62 dari kerangka yang menyatakan bahwa adanya penyelesaian dari kewajiban kini dapat terjadi dalam berbagai cara, misalnya dengan cara pembayaran tunai, ataupun menggunakan transfer aset lainnya, penyediaan jasa, atau menggunakan penggantian atau replacement kewajiban dengan kewajiban lainnya, dan bisa juga dilakukan dengan cara mengkonversi dari kewajiban ke ekuitas. Dari metode penyelesaian kewajiban ini, hanya poin 1 dan poin 2, yaitu adanya pembayaran tunai dengan transfer aset lainnya, yang harus melibatkan arus kas keluar dari aset yang diakui oleh entitas. Seperti contohnya, di dalam hutang akan diselesaikan secara tunai, yaitu pendapatan yang dibayar di muka, diselesaikan dengan pemberian barang atau jasa. Next. Masih di kewajiban sekarang, yaitu dalam berbagai metode penyelesaian kewajiban, hanya 2 cara yang disebutkan di awal yang tentunya terlibat arus kas keluar aset. Sebagai contoh, adanya utang dagang yang diselesaikan oleh pembayaran kas atau adanya arus kas keluar dari aset, sedangkan kewajiban untuk pendapatan dibayar di awal atau membayar di muka akan diselesaikan dengan provisi barang maupun jasa. Hanya peristiwa masa lalu sajalah yang dapat membuat suatu item dikategorikan sebagai kewajiban. Peristiwa masa depan tidak termasuk. Hal ini harus diterapkan secara konstekstual, termasuk dalam hal semisal perusahaan memesan barang yang mengandung ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada hutang selama barang belum diterima. Maka, peristiwa masa lalu tersebut yang dimaksud tentu bukanlah saat pemesanan barang, namun saat penerimaan barang tersebut. Sebagai contoh lainnya,
dapat dipakai untuk mengilustrasikan pentingnya pemahaman yang benar mengenai kewajiban sekarang dan juga peristiwa di masa lalu. Ketika sebuah perusahaan pertambangan mengumumkan penambangan, apakah saat itu perusahaan dapat dikatakan memiliki kewajiban sekarang untuk memulihkan situs tambang? Jawabannya adalah ya, karena kewajiban sekarang tersebut muncul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yaitu adanya transaksi penandatanganan sebuah kontrak. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai transaksi di masa lalu, yaitu hanya peristiwa masa lalu sajalah yang dapat membuat suatu item dapat dikategorikan sebagai kewajiban. Peristiwa masa depan itu tidak termasuk. Hal ini harus diterapkan secara kontekstual, termasuk dalam hal semisal perusahaan memesan barang yang mengandung ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada utang selama barang itu belum diterima. Maka, peristiwa masa lalu yang dimaksud tentu bukanlah saat pemesanan barang, namun peristiwa masa lalu yang dimaksud ini adalah saat penerimaan barang tersebut. Sebagai contoh lain, yang dapat dipakai untuk mengilustrasikan pentingnya pemahaman yang benar mengenai kewajiban sekarang dan juga peristiwa di masa lalu, yaitu ketika suatu perusahaan pertambangan yaitu mengumumkan adanya penambangan. Pertanyaannya, apakah saat itu juga perusahaan penambangan dapat dikatakan memiliki kewajiban sekarang untuk memulihkan situs tambangnya? Maka jawabannya adalah ya, karena kewajiban sekarang tersebut muncul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yaitu adanya transaksi penandatanganan sebuah kontrak. Next. Selanjutnya, persyaratan bahwa kewajiban harus dilaksanakan atau dihasilkan dari peristiwa masa lalu yang memastikan bahwa hanya kewajiban kini yang dicatat dan bukanlah yang akan datang. Namun, keadaan masa lalu mungkin sulit untuk menginterpretasikannya. Peristiwa lalu atau peristiwa masa lalu seperti apa yang akan dapat diterima, yaitu kualifikasi ini sangat penting dalam menentukan apakah adanya kewajiban di sejak awal ketika perusahaan menempatkan pesanan dengan pemasok untuk membeli persediaan. Aturan ini menentukan bahwa tidak ada kewajiban sampai barang diterima atau sampai judul berlalu. Oleh karena itu, peristiwa di masa lalu dalam hal ini adalah penerimaan barang, bukan transaksi penempatan pesanan. Next. Selanjutnya masih di dalam transaksi masa lalu, yaitu pelaksanaan kontrak sepenuhnya memberikan kasus yang menarik untuk menafsirkan past event atau kejadian di masa lalu. Sebagai contohnya adalah kewajiban membeli kewajiban tanpa syarat, yaitu dengan cara mempertimbangkan situasi di mana pembeli itu setuju untuk membayar sejumlah tertentu secara berkala sebagai imbalan untuk produk maupun jasa. Dan pembayaran ini harus dibuat terlepas dari bagaimana pembeli mengambil pengiriman produk atau layanan tersebut. Pembeli wajib melakukan pembayaran secara berkala, bahkan jika adanya servis tersebut gagal, kapal kuantitas itu minimum. Di tahap ini pula, adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang tidak dilakukan oleh keduanya, dengan asumsi bahwa pembelian harus melakukan pembayaran terlepas dari apakah produk maupun layanan itu diterima. Kewajiban untuk mengorbankan manfaat ekonomi di masa yang akan datang atau disebut juga di masa depan, dengan cara adanya pembayaran tunai kepada entitas lain ada di penandatanganan kontrak tersebut. Oleh karena itu, kewajiban pembeli bersyarat merupakan sebuah kewajiban.
yang muncul dari masa lalu, bahkan dari penandatanganan kontrak tersebut. Kewajiban tidak kewajiban itu ada meskipun tidak dilakukannya. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa saja pengukuran dalam kewajiban tersebut. Next. Pengukuran dalam kewajiban jika berdasarkan dalam IFRS, yaitu metode pengukuran yang paling umum digunakan untuk kewajiban adalah biaya historis. Pada transaksi sewa guna usaha, kewajiban diakui pada awal berdasarkan nilai wajar sewa atau berdasarkan nilai terkini dari pembayaran sewa minimum jika itu lebih rendah, menurut IAS 17 ayat 20. Hal ini dikarenakan adanya suatu manfaat dari suatu entitas dari kemampuan untuk mendapatkan bunga pada dana yang belum digunakan pada saat ini untuk menyelesaikan suatu kewajiban tersebut. Bagian berikutnya akan membahas mengenai pengukuran kewajiban yang terkait dengan pensiun, dengan provisi, dan juga kontingensi. Pada tahun-tahun berikutnya, kewajiban diukur berdasarkan metode biaya diamortisasi, yaitu adalah metode biaya dari kewajiban pada awal, yaitu menggunakan nilai wajar atau nilai tunai pembayaran sewa minimum jika itu lebih rendah, yang disesuaikan dengan dasar tahunan untuk mencerminkan estimasi nilai pada saat ini. Amortisasi sesuai dengan penyelesaian dengan utangnya. Next. Saldo kewajiban adalah berdasarkan metode tingkat bunga efek amortisasi menurut ayat 25. Dalam hal sewa pembiayaan, standar yang memberikan panduan yang jelas untuk memberikan nilai kewajiban sewa guna usaha. Namun, di dalam beberapa kasus lainnya, adanya pengukuran nilai wajar kewajiban hadir beberapa tantangan. Seperti contohnya, yaitu bagaimana kita memperkirakan nilai wajar suatu kewajiban yang tidak ada nilai pasarnya. Banyak kewajiban diselesaikan dan tidak dijual. Kita bisa melihat bahwa adanya biaya historis yang agak dimodifikasi biaya historis, dalam hal ini diamortisasi di biayanya, adalah metode yang paling umum digunakan untuk pengukuran selanjutnya dalam kewajiban. Dua contoh di mana pengukuran nilai kewajiban itu diperlukan setelah akuisisi adalah kewajiban pasca kerja seperti adanya kewajiban pensiun di bawah 119 IAS dengan catatan adanya manfaat karyawan 19 strip AASB dan ketentuan jangka panjang dengan ketentuan nomor 37 AASB atau IAS nomor 137. Next. Selanjutnya adanya kewajiban dalam kontingensi dan aktiva dalam kontingensi. Perhatikan bahwa dalam dua kasus kewajiban jangka panjang dan adanya kemungkinan akan dipengaruhi oleh nilai waktu yang banyak. Dalam hal nilai sekarang, semakin lama jangka waktu, semakin lama jangka waktu sampai dengan penyelesaian kewajiban, maka nilainya akan semakin rendah. Hal ini karena suatu entitas manfaat dari kemampuan untuk mendapatkan bunga pada dana yang belum digunakan saat ini untuk menyelesaikan kewajiban. Bagian berikutnya membahas mengenai pengukuran kewajiban yang terkait dengan pensiun dan ketentuan maupun kontingensi. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana adanya imbalan kerja pensiun. Next.
Di banyak negara pensiun atau dana yang direncanakan ditetapkan oleh atasan untuk memberikan manfaat pensiun untuk karyawan. Pengusaha melakukan pembayaran kepada dana pensiun yang memiliki aktiva kepercayaan untuk mendanai pembayaran ketika karyawan itu pensiun. Dana pensiun itu adalah suatu badan hukum yang terpisah dari perusahaan pemberi kerja. Dana pensiun mungkin iuran baik atasan maupun pekerja yang berkontribusi untuk mendanai ataupun adanya non-iuran, yaitu di mana hanya atasan yang membuat kontribusi untuk dana imbalan pasti, jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan setidaknya sebagai fungsi dari gaji karyawan akhir atau rata-rata. Sebaliknya, suatu iuran pasti atau akumulasi manfaat dana membayar jumlah yang adalah fungsi dari kontribusi yang dibuat dari dana tersebut. Next. Dana pensiun dapat seluruhnya dibiayai, sebagian didanai atau tidak didanai. Sepenuhnya didanai rencana memiliki kas yang cukup atau investasi untuk memenuhi kewajiban dana untuk anggota. Sebaliknya, rencana didanai tidak memiliki uang tunai ataupun investasi untuk menutupi potensi pembayaran di bawah rencana. Sejauh yang jumlah yang diselenggarakan, yang dipercaya, dan yang dibayarkan ke dana pensiun tidak cukup untuk memenuhi kewajiban berdasarkan program saat mereka jatuh tempo. Dana pensiun adalah kekurangan dana. Karena dana pensiun adalah badan hukum yang terpisah, mungkin akan dianggap sebagai komitmen tidak didanai, yaitu rencana bukan merupakan kewajiban dari sebuah perusahaan atasan yang membayar ke dana pensiun. Namun, bisa dikatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang adil untuk memenuhi komitmen yang tidak didanai dan karenanya memiliki kewajiban. Untuk mendukung argumen ini, menurut Whitred, Zimmer, dan Taylor menawarkan contoh sebuah perusahaan yang mungkin supernation disponsori oleh dana dan menderita kehilangan reputasi dalam tenaga kerja dan pasar lain sebagai konsekuensinya, sehingga dapat menimbulkan suatu pengorbanan manfaat ekonomi. Meskipun beberapa perusahaan tradisional belum mengakui komitmen didanai sebagai kewajiban, dalam kerangka IAS nomor 37 atau kerangka AASB nomor 137. Sulit untuk berpendapat bahwa mereka bukan merupakan kewajiban. Next. Masalah lain yang berkaitan dengan kapan harus mengakui kewajiban untuk pensiun atau biasa juga disebut sebagai tabungan hari tua, pembayaran, yaitu apakah pertanyaan pertama sebagai jasa karyawan yang membuat. Gagasan adalah bahwa pembayaran adalah bentuk kompensasi yang diterima oleh karyawan pada saat pemberian jasa, namun dibayarkan di masa depan setelah dia pensiun. Ketika karyawan pensiun dan apabila dana yang dibutuhkan untuk membuat pembayaran berdasarkan program pensiun, maka jawabannya adalah dana pensiun dapat dianggap sebagai janji oleh entitas untuk memberikan pensiun kepada karyawannya sebagai imbalan jasa di masa lalu dan saat ini. Manfaat pensiun adalah bentuk kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan dalam pertukaran untuk pelayanan oleh karyawan yang telah memilih baik implisit maupun eksplisit untuk menerima kompensasi yang lebih rendah saat ia kembali untuk pembayaran pensiun di masa yang akan datang. Ini manfaat pensiun yang diterima oleh karyawan dan biaya mereka dicatat selama bertahun-tahun jasa diberikan. Acara lalu kritis adalah jasa oleh karyawan dan oleh karena itu, kewajiban muncul bagi mereka manfaat pensiun yang belum didanai. Next. Selanjutnya adanya pengalokasian biaya sesuai dengan tahun yang diminati. Utang tersebut harus dapat diukur secara reliable. Next. Selanjutnya, yang pertama yaitu imbalan kerja, rencana pensiun konten multitudes, yaitu
yaitu di banyak negara, rencana pensiun ditetapkan oleh pengusaha untuk melayani manfaat pensiun untuk karyawan. Pengusaha melakukan pembayaran kepada dana pensiun yang memiliki aset maupun kepercayaan untuk mendanai suatu pembayaran ketika karyawan tersebut pensiun. Dana pensiun berbadan hukum dan terpisah dari perusahaan. Sedangkan yang kedua, yaitu adanya provisi dan juga adanya kontingensi. Provisi serta kontingensi dapat terjadi di mana ada batas kabur antara kewajiban sekarang maupun kewajiban di masa yang akan datang. Menurut PSAK nomor 37 mengenai provisi serta kewajiban kontingensi dan aset kontingensi yang mengakui tumpang tindih definisi dalam ayat 12. Ketika menyatakan bahwa semua ketentuan yang kontingen karena tidak yakin dalam waktu atau jumlah. Mencoba untuk membedakan antara sekarang, masa depan maupun adanya potensi atau kontingen kewajiban tidak sesederhana mungkin yang terlihat. Perbedaan ini tergantung adanya tingkat besar pada sifat bahkan kejadian di masa lalu. Next. Ketentuan dan kontingensi terjadi di mana ada batas kabur antara kewajiban sekarang dan masa depan. Menurut PSAK nomor 37, penyediaan kewajiban kontingensi dan aset kontingensi mengakui adanya tumpang tindih di dalam ayat 12 ketika menyatakan bahwa semua ketentuan yang kontingen tidak karena mereka tidak yakin bahwa dalam waktu dan jumlahnya. Mencoba untuk membedakan antara masa depan, masa sekarang, dan potensi kewajiban tidak sesederhana yang mungkin akan muncul. Perbedaan ini tergantung tingkat besar pada sifat bahkan masa lalu tersebut. Menurut IAS nomor 37 atau AASB nomor 137, di ayat 10 mendefinisikan kewajiban kontingensi sebagai A, yaitu kewajiban memungkinkan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang keberadaannya akan dikonfirmasi hanya oleh terjadinya atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa masa depan, pasti tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. Yang kedua, yaitu kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena dua hal, yaitu pertama, adanya tidak kemungkinan tersebut mengakibatkan adanya arus keluar sumber daya serta manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Sedangkan alasan yang kedua yaitu adanya jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan keandalan yang cukup. Next. Sedangkan menurut kriteria IAS nomor 37 atau AASB nomor 137, di ayat pengakuan nomor 14, untuk ketentuan-ketentuan sesuai dengan kriteria kerangka untuk pengakuan kewajiban. Dengan demikian, kewajiban serta ketentuan diizinkan menjadi diakui jika hanya jika ada kewajiban kini. Besar kemungkinan bahwa suatu arus keluar sumber daya yang mungkin manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban, dan beberapa kewajiban tersebut dapat diukur secara handal. Kewajiban kontingensi tidak memenuhi kriteria tersebut, sama seperti aktiva kontingensi yang tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset. Oleh karena itu, pada ayat nomor 27 dari IAS 37 strip AASB 137 kategori menyatakan bahwa kewajiban kontingensi yang tidak diakui dalam laporan keuangan, yaitu menurut PSAK nomor 37 IS saat ini sedang dikaji oleh IASB sebagai bagian dari proyek kewajiban. Salah satu proposal adalah untuk menghilangkan ketentuan atau syarat dan kewajiban kontingen, menggantinya dengan kewajiban non-finansial. Proposal bertujuan untuk memperluas serta memperjelas penerapan IAS 37. Tanggapan WIFED yaitu, namun seperti biasa proposal tidak diterima dari pihak. Next. Efek dari IAS 27
adalah untuk membatasi pengguna jika ketentuan, sebagai contohnya, yaitu sebuah perusahaan dapat mempertimbangkan bijaksana untuk membuat ketentuan untuk tidak diasuransikan kehilangan, yaitu proses self-mengasuransikan, namun kewajiban tidak dapat diakui berdasarkan PSAK nomor 37, sampai terjadinya suatu peristiwa yang memerlukan pengorbanan aset oleh pelaporan entitas. Sebagai contoh lainnya, yang berkaitan dari penyisihan kerugian atau sebuah penyisihan untuk restrukturisasi yang dapat dibuat sebagai berikut kinerja yang buruk karena tidak ada kewajiban keluar kepada pihak eksternal. Sebagai contoh, adanya komitmen untuk mentransfer sumber daya dari entitas ke pihak eksternal yang tidak dapat dihindari, seperti ketentuan tidak akan diizinkan dalam kerangka atau standar ini. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai adanya pengakuan kewajiban. Next. Pengakuan kewajiban yaitu akuntan membutuhkan suatu peraturan untuk menetapkan pengakuan kewajiban. Jenis peraturan yang diterapkan mirip dengan pengakuan aset, yaitu dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, berdasarkan pada hukum, yang kedua adanya penentuan substansi ekonomi, yang ketiga dapat diukur nilainya, yang keempat penggunaan prinsip konservatisme. Next, yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kriteria yang pertama, yaitu jika ada klaim yang memiliki ketentuan secara hukum, ada sedikit keraguan bahwa suatu kewajiban itu dapat terjadi, meskipun kewajiban adil atau konstruktif dianut dalam definisi kewajiban. Sebagian besar kewajiban ditentukan atas dasar apakah ada kewajiban klaim hukum terhadap entitas untuk memenuhinya. Yang kedua yaitu kewajiban untuk memulihkan operasi penambangan adalah kewajiban hukum jika hukum mensyaratkan pemulihan tetapi bisa dianggap sebagai suatu yang adil. Next. Kriteria yang kedua yaitu mengharuskan kita mempertimbangkan substansi ekonomi dari sebuah transaksi. Apakah seberapa kewajiban benar-benar itu terjadi? Seberapa penting pencatatan dan penampilan akhir dari kewajiban bagi pengguna di dalam neraca? Yaitu pemegang saham dan investor khawatir tentang besarnya aliran manfaat ekonomi sehubung dengan penyelesaian klaim ganti rugi, sedangkan karyawan khawatir terkait keberlangsungan perusahaan untuk memenuhi klaim di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya, di kriteria yang kedua, yaitu contoh lainnya tentang substansi ekonomi, tentang bagaimana kita menjelaskan transaksi catatan konversi, misalnya sebuah perusahaan meminjam $10.000 dari bank dan janji untuk membayar kembali pinjaman dengan memberikan saham sendiri biasanya atau common stock-nya. Pada dasarnya ini adalah catatan konversi apakah itu menimbulkan kewajiban. Dengan mengkonversi catatan adalah instrumen yang memberi aliran pembayaran bunga untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, catatan harus dikonversi menjadi saham. Haruskah kita mengakui suatu kewajiban sampai waktu seperti catatan tersebut akan dikonversi atau diubah? Ketika ekuitas dibuat, meskipun tidak ada aliran masa depan manfaat ekonomi, bisa dapat dikatakan bahwa kita harus karena kegagalan untuk mencatat kewajiban transaksi sampai ekuitas dikeluarkan mungkin gagal untuk mencatat substansi ekonominya. Next. Sedangkan untuk kriteria yang ketiga, yaitu berkaitan dengan menentukan nilai kewajiban. Untuk beberapa kewajiban, nilai diwakili oleh harga kontrak, seperti jumlah uang yang harus dibayar untuk barang dan jasa yang diterima. Nilai kewajiban mungkin berbeda dengan jumlah nominalnya. Misalnya, jika kewajiban melibatkan jangka waktu lebih dari 12 bulan, harus dipertimbangkan nilai waktu dari uang tersebut.
Sehingga perhitungan nilai kewajiban yang akan didasari pada nilai sekarang di arus kas masa depan yang diharapkan, bukan jumlah nominalnya. Next, untuk kriteria yang keempat, yaitu terkait dengan prinsip konservatisme bahwa lebih baik mencatat kewajiban terlebih dahulu dibanding dengan mencatat aset terlebih dahulu. Sehingga timbul adanya kesan bahwa lebih aman memiliki keadaan aset yang understated daripada liabilities atau kewajiban yang understated. Masalah yang kemudian muncul adalah sampai sejauh mana perusahaan akan bersikap konservatif yang berlebihan akan mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias. Sementara pengambil keputusan tentu memerlukan informasi yang netral dalam mengambil keputusan tersebut. Next. Masih di dalam kriteria yang keempat, yaitu kewajiban diakui dalam neraca apabila besar kemungkinan bahwa suatu arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi merupakan hasil dari penyelesaian kewajiban saat ini dan jumlahnya di mana penyelesaian akan berlangsung serta dapat diukur dengan andal. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kerangka yang ada di dalam IASB. Next. Kerangka IASB memberikan panduan dalam kaitannya dengan pengakuan elemen, neraca, dan laporan laba rugi. Paragraf nomor 82 menyatakan bahwa item yang memenuhi definisi elemen harus diakui ketika yang pertama, hal ini memungkinkan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenan dengan item akan mengalir ke atau dari entitas. Yang kedua, yaitu item memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Paragraf 91 juga memberikan pedoman khusus tambahan. Ini menyatakan bahwa kewajiban diakui di neraca ketika kemungkinan besar tersebut mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi yang diakibatkan dari penyelesaian kewajiban kini, serta jumlahnya di mana penyelesaian berlangsung dapat diukur secara andal. Oleh karena itu, isu-isu kunci yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan mengakui kewajiban adalah yang pertama, kemungkinan besar arus kelas keluar dari manfaat ekonomi, serta yang kedua adanya reliabilitas secara pengukuran. Next. Dalam prakteknya, mungkin sulit untuk menerapkan kriteria tersebut. Sebagai contoh, apa maksud dari kemungkinan? Bisa dapat dikatakan bahwa ini berarti semakin besar kemungkinan daripada lebih kecil kemungkinannya. Namun, perbedaan individu dalam perkiraan probabilitas dari suatu peristiwa yang dapat bervariasi, sehingga dapat menyebabkan inkonsistensi di dalam adanya pengukuran. Kerangka menyebabkan pengukuran yang dapat diandalkan adalah bebas dari kesalahan material maupun bias. Lebih lanjut, bahwa item diukur sehingga menunjukkan dengan tepat apa yang dimaksudkan untuk mewakili, yaitu ada di paragraf 31. Kerangka kerja menyatakan secara spesifik bahwa kewajiban yang tidak dapat termasuk jika mereka tidak dapat diukur dengan andal. Salah satu contoh adalah tindakan hukum. Jika kerusakan yang akan dibayarkan tidak dapat mengestimasi dengan andal, maka item tidak dapat diakui secara kewajibannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina Fania. Kepada Regina Fania, saya persilahkan. Baik, akan saya jelaskan. Beberapa orang mengambil pandangan bahwa pengukuran yang dapat diandalkan berarti pengukuran diverifikasi, yaitu pengukuran kewajiban dapat dihubungkan dengan bukti objektif, seperti nilai kontrak atau nilai pasar. Namun, dalam banyak kasus, akuntan harus menggunakan pertimbangan untuk membuat perkiraan terbaik kewajiban mereka. Misalnya, kewajiban untuk klaim garansi. Akuntan menggunakan data masa lalu yang relevan atau seperti tingkat penjualan untuk memperkirakan kewajiban. Jika memperkirakan cukup handal atau yang hanya akan diketahui di masa depan, kemudian informasi tersebut juga akan relevan
bagi pengguna informasi keuangan. Buktinya adalah pandangan yang berbeda tentang bagaimana mendefinisikan dan kapan harus mengakui kewajiban yang muncul sebagai bagian dari IASB atau proyek FASB pada kerangka konseptual. Next. Selanjutnya, contoh tindakan hukum menggambarkan perdagangan dibuat antara relevansi dan keandalan. Sebuah keluar kemungkinan masa depan manfaat ekonomi yang terkait dengan gugatan adalah informasi yang relevan. Tetapi, untuk mengenali jumlah yang salah dapat menyesatkan pengguna informasi keuangan. Beberapa orang mengambil pandangan bahwa pengukuran yang dapat diandalkan berarti pengukuran diverifikasi, yaitu pengukuran kewajiban dapat dihubungkan dengan bukti objektif, seperti nilai kontrak atau nilai pasar. Namun, dalam banyak kasus akuntan harus menggunakan pertimbangan untuk membuat perkiraan terbaik kewajiban mereka. Misalnya, kewajiban untuk klaim garansi. Akuntan menggunakan data masa lalu yang relevan atau seperti tingkat penjualan untuk memperkirakan kewajiban. Jika memperkirakan cukup handal atau yang hanya akan diketahui di masa depan, kemudian informasi tersebut juga akan relevan bagi pengguna informasi keuangan. Buktinya adalah pandangan yang berbeda tentang bagaimana mendefinisikan dan kapan harus mengakui kewajiban yang muncul sebagai bagian dari IASB atau proyek FASB pada kerangka konseptual. Next. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ekuitas pemilik. Next. Ekuitas pemilik adalah konsep dasar akuntansi yang ketiga pada persamaan akuntansi. Ekuitas tidak melibatkan kewajiban penyerahan aset pada pemilik dana. Pemegang saham mempunyai klaim terhadap perusahaan apabila dilikuidasi. Ekuitas adalah aset bersih entitas dalam perusahaan setelah dikurangi semua kewajibannya. Oleh karena itu, ekuitas pemilik bukan utang untuk mentransfer aset, namun sebagai klaim sisa. Selanjutnya, hal itu tidak dapat didefinisikan secara terpisah dari aktiva dan kewajiban. Dengan demikian, definisi aset dan kewajiban yang harus disepakati sebelum definisi ekuitas dapat diselesaikan dan diterapkan dalam arti teoritis atau praktis. Sebagai hasil dari sifat residu, jumlah yang ditampilkan dalam neraca mewakili ekuitas tergantung pada tidak hanya aset dan kewajiban yang diakui, tetapi juga bagaimana mereka diukur. Next. Ekuitas pemilik adalah ketiga dari konsep-konsep dasar akuntansi ditangkap dalam persamaan akuntansi. Ini merupakan aktiva bersih atau aktiva dikurangi kewajiban dari entitas P sama dengan AL. Demikian, pemilik ekuitas atau usaha menangkap pemilik klaim terhadap aktiva bersih entitas. Entitas yang tidak memiliki kewajiban lancar membayar. Ini mewakili kepentingan pemilik atau modal dalam perusahaan. Ekuitas pemilik atau bunga sisa adalah sebuah klaim atau kanan aktiva bersih entitas. Rangka mendefinisikan ekuitas dalam ayat 49C sebagai berikut. Ekuitas adalah kepentingan sisa dalam aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajibannya. Next. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hak pemegang saham. Next. Satu fitur dari hak yang diberikan kepada para pihak, baik oleh hukum atau oleh kebijakan perusahaan, berkaitan dengan prioritas hak untuk kembali dibayar dalam hal badan tersebut ditutup. Secara hukum, untuk kepemilikan tunggal atau kemitraan, kreditur mempunyai klaim pada pemilik dan korporasi, tuntutan terhadap perusahaan. Namun dalam teori akuntansi, tidak peduli apa bentuk hukum organisasi, entitas diakui sebagai unit akuntabilitas.
Oleh karena itu, kreditur mempunyai klaim atas entitas dan dengan demikian terhadap aset. Kreditur memiliki hak penyelesaian klaim mereka dengan tanggal tertentu melalui pengalihan aset atau barang atau jasa. Next. Selanjutnya, kreditur memiliki hak-hak berikut. Yang pertama ada penyelesaian klaim mereka dengan tanggal tertentu melalui pengalihan aset atau barang atau jasa. Yang kedua ada prioritas dari pemilik dalam penyelesaian klaim mereka adalah likuidasi. Perhatikan bahwa klaim kreditur terbatas pada jumlah tertentu atau yang mungkin berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan persyaratan perjanjian. Sebaliknya, pemilik memiliki kepentingan bisa saja, walaupun dengan pengaturan kontrak luas yang berbeda dari pemilik, mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam pengembalian modal. Next. Selanjutnya, aspek lain dari hak kreditur dan pemilik berkaitan dengan penggunaan aset atau kooperasi bisnis. Kreditur tidak memiliki hak untuk menggunakan aset dari perusahaan lain selain yang dirinci dalam kontrak, kecuali secara tidak langsung dalam beberapa kasus. Mereka tidak memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan dalam operasi bisnis. Dalam cara yang terbatas dengan kontrak, mereka mungkin mengganggu operasi dengan mensyaratkan bahwa saldo laba dibatasi, atau bahwa aset diberikan tidak akan dijual tanpa persetujuan mereka. Di sisi lain, pemilik mempunyai hak atau wewenang untuk menjalankan usahanya. Next. Berikutnya yang akan dibahas adalah substansi ekonomi. Next. Substansi ekonomi, baik kewajiban dan ekuitas pemilik, mewakili klaim terhadap entitas. Semua pengadu terhadap entitas menanggung risiko kerugian. Tetapi, karena klaim sebelumnya kreditur, risiko mereka lebih rendah dari pemilik. Pemilik harus menanggung kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan. Mereka membawa beban risiko dalam bisnis. Dalam setiap perusahaan, tingkat risiko kreditur dan pemilik tergantung pada hak-hak mereka. Dengan demikian, perbedaan utama antara hak kreditur dan pemilik adalah bahwa kreditur memiliki hak untuk pemukiman, sedangkan pemilik memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keuntungan atau residual. Perbedaan ini mencerminkan risiko ekonomi dan fitur pengembalian dua jenis klaim. Kreditur menanggung risiko kurang dan mendapatkan imbalan yang relatif tetap, atau bunga dan pelunasan pokok. Sedangkan pemilik menanggung risiko yang lebih besar dan karenanya mendapatkan variabel atau dan sering lebih tinggi. Tingkat pengembalian melalui partisipasi mereka adalah keuntungan. Memberikan representasi diagram hubungan antara substansi ekonomi dan hak. Next. Selanjutnya, pemilik atau wakil mereka memiliki kendali, komposisi penggunaan akuisisi, dan disposisi aset perusahaan. Mereka memiliki kontrol operasi dan tanggung jawab untuk menjalankan bisnis dan untuk kelangsungan hidup dan profitabilitas. Secara umum, pemilik perusahaan atau pemegang saham mendelegasikan sebagian besar ada tanggung jawab dan kontrol kepada direksi dan manajer. Argumen ini sesuai dengan pengertian tentang pengusaha dalam ilmu ekonomi. Konsep pengusaha bisa diidealis bila diterapkan kepada para pemegang saham. Rata-rata dalam bahwa suatu pembedaan yang dibuat antara kewajiban dan ekuitas pemilik untuk semua perusahaan bisnis. Pengakuan ekuitas pemilik menganggap posisi teori proprietari yang akan aneh bila dikenakan pada perusahaan besar. Next. Selanjutnya yaitu kita akan membahas konsep modal. Next.
Konsep modal terpenting adalah kebutuhan pemeliharaan modal yang menuntut bahwa perusahaan mempertahankan utuh awal mereka dan berikutnya basis modal. Kerangka mengakui bahwa baik atau tidak perusahaan mempertahankan modal yang utuh merupakan fungsi tidak hanya dari definisi ekuitas sebagai suatu kepentingan sisa dalam suatu entitas, tetapi juga konsep modal. Modal dalam diskonseptualisasikan sebagai uang ditemukan dan ditemukan daya beli atau modal keuangan, atau sebagai kapasitas produktif dari entitas modal fisik. Perbedaan antara kontribusi dan memperoleh modal adalah salah satu penemuan berguna bagi akuntan. Alasannya adalah untuk menjaga pemisahan nilai investasi dari jumlah yang diinvestasikan kembali. Yang pertama adalah karena transaksi pembiayaan, sedangkan surat ini berasal dari aktivitas laba diarahkan. Saldo laba atau laba dicadangkan membentuk modal diperoleh. Next. Akuntansi ekuitas dipengaruhi oleh resep hukum. Sebagai contoh, di Inggris Raya dan hukum perusahaan Australia, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan akuntansi untuk modal. Terpenting adalah kebutuhan pemeliharaan modal, yang menuntut bahwa perusahaan mempertahankan utuh awal mereka dan berikutnya basis modal. Kerangka mengakui bahwa baik atau tidak perusahaan mempertahankan modal yang utuh merupakan fungsi tidak hanya dari definisi ekuitas sebagai suatu kepentingan sisa dalam suatu entitas, tapi juga konsep modal. Modal dapat dikonseptualisasikan sebagai uang ditemukan atau ditemukan daya beli atau modal keuangan atau sebagai kapasitas produktif dari entitas atau modal fisik. Next. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi modal. Next. Perbedaan antara kontribusi dan memperoleh modal adalah salah satu yang akuntan menemukan berguna. Alasannya adalah untuk menjaga memisahkan nilai investasi dari jumlah yang diinvestasikan kembali. Yang pertama adalah karena transaksi pembiayaan, sedangkan surat ini berasal dari aktivitas laba diarahkan. Saldo laba atau laba dicadangkan membentuk modal diperoleh. Saldo laba dapat disesuaikan untuk tujuan tertentu. Ingat bahwa saldo aktiva produktif tidak dalam diri mereka sendiri, dan oleh karena itu, alokasi dana cadangan ke rekening cadangan khusus tidak merupakan aktiva tertentu. Pada tahun 1950, sebuah komite khusus dari American Association Accountancy menjelaskan bahwa alokasi berasal dari 3 jenis. Yang pertama yaitu ada mereka yang dirancang untuk menjelaskan kebijakan manajerial tentang reinvestasi keuntungan. Yang kedua, mereka yang dimaksudkan untuk membatasi dividen sebagaimana disyaratkan oleh hukum atau kontrak. Yang ketiga, mereka yang memberikan kerugian diantisipasi. Next. Komite ini menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jenis pertama tidak efektif mencapai tujuan dan akan menjadi yang terbaik dijelaskan dalam bentuk narasi di tempat lain. Untuk tipe kedua, panitia diyakini catatan ke rekening akan lebih baik pada suatu pengalokasian. Untuk tipe ketiga, komite merasa apropriasi adalah tidak perlu dan sering menyesatkan catatan akan lebih cocok. Komite ini menekankan bahwa alokasi tidak boleh mempengaruhi penentuan keuntungan. Ada sedikit yang bisa dicapai dengan alokasi. Beberapa perusahaan dituduh menggunakan alokasi sebagai cara untuk mengurangi jumlah yang tersedia untuk dividen. Berharap demikian untuk mengurangi keluhan oleh pemegang saham tentang tingkat dividen yang dibayarkan. Argumen tersebut mengasumsikan bahwa manajer percaya pemegang saham naif
Demarkasi antara kontribusi dan memperoleh modal tidak dapat dijaga ketat karena transaksi yang tidak jatuh rapi ke dalam kategori ini. Sebagai contoh, saham dividen atau dividen yaitu yang disetor dalam bentuk alokasi saham merupakan perubahan dalam klasifikasi dari yang diperoleh menjadi modal memberikan kontribusi. Next. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada tantangan untuk membuat standar. Next. Yang pertama yaitu ada utang dan ekuitas. Modal dikeluarkan untuk membentuk bagian dari investor dan pinjaman dari kreditur merupakan kewajiban. Utang mempunyai tingkat risiko yang rendah karena besarnya sudah dipastikan. Sedangkan modal mempunyai tingkat risiko yang tinggi karena belum pasti. Besarnya imbalan tergantung pada kinerja perusahaan. Selain itu, modal mempunyai hak suara. Hak diberikan setelah pelunasan hutang, sedangkan hutang tidak ada hak suara. Hutang suara dilunasi dulu sebelum memberi hak kepada pemilik. Next. Selanjutnya, berdasarkan kriteria definisi dan pengakuan dibahas dalam bab ini, kita dapat setuju bahwa saham yang dikeluarkan untuk membentuk bagian investor dari ekuitas dan pinjaman dari kreditur merupakan kewajiban. Namun, pertanyaan diajukan tentang instrumen hibridah yang memiliki karakteristik dari kedua hutang dan ekuitas. Sebagai contoh, saham preferensi secara tradisional dianggap sebagai modal dan karena itu sebagai bagian dari ekuitas milik. Tetapi mereka memiliki karakteristik yang juga menyelaraskan mereka dengan kewajiban seperti berikut. Yang pertama, mereka adalah klaim tetap. Yang kedua, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam dividen selain tingkat pra tertentu atau mirip dengan bunga. Yang ketiga, mereka memiliki prioritas atas saham biasa dalam pengembalian modal atau seperti halnya kewajiban. Dan yang terakhir, mereka umumnya tidak memiliki hak suara. Next. Meskipun mereka disebut saham, kemungkinan bahwa mereka kadang-kadang memenuhi definisi kewajiban dan harus diklasifikasikan sebagai kewajiban. Klasifikasi instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas memiliki efek luar meraca secara klasifikasi menentukan apakah bunga dividen, kerugian, atau keuntungan yang berhubungan dengan instrumen yang diakui sebagai pendapatan atau beban dalam menghitung laba bersih atau apakah mereka diperlakukan sebagai distribusi dari keuntungan dihitung. Distribusi bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen dari instrumen keuangan yang kewajiban diakui sebagai pendapatan atau beban. Sebaliknya, distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diperlukan sebagai pembagian keuntungan setelah mereka telah dihitung. Next. Tujuan membedakan antara pemilik modal dan kewajiban adalah untuk meningkatkan manfaat informasi bagi pengambilan keputusan. Pertanyaan menarik yang diajukan tentang bagaimana investor melihat efek hibrida yang disebut yang menggabungkan kedua fitur hutang dan ekuitas seperti catatan konversi, saham preferensi ditebus, dan hutang subordinasi. IASB menginginkan perbedaan lebih baik antara instrumen ekuitas dan non-ekuitas. Titik awalnya adalah gagasan bahwa semua instrumen abadi adalah modal. Selain itu, instrumen dipertukarkan sesuai dengan pilihan penerbit akan ekuitas. Sebaliknya, kewajiban adalah wajib diuangkan pada tanggal tertentu atau tanggal atau pasti terjadi. Next. Yang kedua ada penyelesaian utang. Jika kita berutang 5 kali angsuran sudah dilunasi 2 kali, kemudian perusahaan mengalami likuiditas, maka hutang-hutang perusahaan dianggap lunas dengan adanya perjanjian muncul hutang baru. Next. Hutang mungkin diselesaikan dengan cara lain
selain dengan pembayaran langsung atau jasa kepada kreditur. Situasi itu berhubungan dengan disebut sebagai offset dan pelunasan utang atau disubstansi peniadaan. Hal ini mungkin debitur untuk menghapus hutang dari neraca dan melaporkan aset finansial bersih atau kewajiban hanya jika entitas memiliki hak kekuatan hukum tetap tetap saat berangkat jumlah yang diakui dan bermaksud baik untuk A. menyelesaikan secara bersih atau B. merealisasikan aktiva dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan. Misalnya perusahaan A memiliki hutang obligasi dari 10 juta dolar. Dijual awalnya setara dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 8% dan 10 tahun sisa hidup. Saat ini, karena suku bunga yang lebih tinggi, nilai pasar obligasi lebih rendah dari nilai jatuh tempo mereka. Sebuah perusahaan akan membeli obligasi pemerintah dengan nilai nominal sebesar 10 juta dolar. Suku bunga ditetapkan sebesar 8% dan 10 tahun sisa hidup untuk 7.500.000 dolar. Ini akan ditempatkan dalam sebuah kepercayaan tidak dapat dibatalkan untuk tujuan melunasi obligasi perusahaan hutang. Next. Keuntungan bagi perusahaan adalah hutang dihapus, dan oleh karena itu, utang perusahaan terhadap ekuitas meningkatkan lambat tahun berjalan meningkat dengan jumlah keuntungan yang untuk keperluan pajak. Keuntungan tersebut tidak diakui karena perusahaan masih secara hukum diwajibkan untuk membayar obligasi. Yang kedua, untuk tujuan pajak, bunga dari obligasi pemerintah akan diperhitungkan dengan beban bunga obligasi perusahaan. Yang ketiga, yaitu pencabutan izin perusahaan untuk mengelola sisi kewajiban dalam neraca karena akan surat berharga pada sisi aktiva. Definisi kerangka kewajiban menyiratkan bahwa itu diselesaikan pada saat aktiva atau jasa telah dialihkan ke entitas lain. Next. Yang ketiga ada saham bagi karyawan. Saham bagi karyawan adalah hak yang diberikan kepada pegawainya dalam bentuk saham. Saham tersebut merupakan bagian dari kepemilikan saham dari perusahaan. IASB telah memutuskan untuk memperlakukan saham berdasarkan renumerasi sebagai beban. IFRS 2, AASB 2, Share Based Payment membedakan antara pembayaran berbasis saham yang cash settled dan mereka yang equity set ketika barang dan jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham. Entitas mencatat kejadian tersebut equity settled pembayaran berbasis saham jika barang atau jasa yang diterima dalam transaksi pembayaran diselesaikan saham-saham berbasis. Sisa kredit, entry, atau jurnal adalah ekuitas pemilik. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang diterima dalam transaksi yang akan diselesaikan secara tunai, cash settled, kredit entry yang sesuai adalah kewajiban. Next. Maka dengan itu kami dapat menyimpulkan. Next. Yang kami dapat simpulkan adalah aset adalah sesuatu yang dimiliki saat ini dan memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat baik sekarang maupun di masa mendatang. Terdapat karakteristik penting dalam membahas definisi aset, yaitu manfaat ekonomi masa depan, kontrol oleh entitas, peristiwa masa lalu, dan bias dipertukarkan. Pada umumnya, pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu. Praktik menunjukkan bahwa banyak aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu yang dapat diuraikan menjadi beberapa kriteria, didasarkan pada hukum, pemakaian prinsip konservatif, makna atau substansi ekonomi suatu transaksi, kemampuan mengukur nilai aktiva. Next. Terdapat dua teori yang diusulkan untuk memahami
akuntansi, yaitu teori kepemilikan dan teori entitas. Kepemilikan orang atau proprietorship atas perusahaan merupakan jumlah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor. Teori entitas merupakan teori yang dibentuk akibat ketidakmampuan teori sebelumnya dalam menjelaskan status hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya. Next. Selanjutnya, kewajiban adalah utang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya menyebabkan adanya arus keluar sumber daya ekonomi entitas tersebut. Jenis peraturan yang diterapkan mirip dengan pengakuan aset, yaitu berdasarkan pada hukum. Adanya penentuan substansi ekonomi dapat diukur nilainya. Penggunaan prinsip konservatisme. Kewajiban diakui dalam neraca apabila besar kemungkinan bahwa satu arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi merupakan hasil dari penyelesaian kewajiban saat ini dan jumlah di mana penyelesaian akan berlangsung serta dapat diukur dengan andal. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.